Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات مؤلف هذا الكتاب نفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأمدنا بأمداده في حياة الدارين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Bihadaratil mukarramin, segenap jamaah Masjid Jami' An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' An-Nur, guru kita Pak Ustadz Fadil Ustadz Santika, serta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan, para hujjaj, sepuh ini sepuh yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kirim salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut makmum di belakang para hadirin hadirat semua untuk mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sejuk ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, bi qudratillah wa iradatillah, kita masih diberikan ketetapan iman Islam, kemampuan oleh Allah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dan kita perpanjang dengan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh sebab itu mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan satu kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehadiran baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamba Allah yang saya muliakan, di Jumat terakhir daripada bulan Rajab, tidak terasa sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Habis Sya'ban bulan, habis Ramadan lebaran. Mudik dah ketahuan. Tidak ada ketahuan orang Jawa itu mudik mana? Kita senantiasa dituntunkan oleh baginda Rasulullah untuk memperbanyak doa dari awal Rajab, baca terus tuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca tiap maghrib, tiap subuh ditambahin bulan Rajab, bulannya Allah, disuruh memperbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Ini mumpung tanggal-tanggal terakhir yang kemarin lupa dibaca 70 kali. Ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, sayangi aku ya Allah, wa tub alayya. Aku bertobat kepadamu. Ini bulan-bulan yang mulia, bulan yang agung, yang namanya manusia terlepas dari khilaf dan salah. Gak ada manusia yang gak bersalah. Karena kita gak maksum, gak dijaga. Kalau para nabi, para rasul melakukan kekhilafan, kesalahan, langsung dibenerin sama Allah. Nah kalau kita salah ditegur malah ngamuk, ada nggak kawan gitu? Datang orangnya, datang ya. Bajunya hitam apa putih? Bajunya putih atau merah nih? Yang namanya dunia itu pasti ada. Karena pas selama iblis setan itu masih bergentayangan, ya manusia itu begitu. Asal muasal kita itu merupakan penduduk surganya Allah. Nabiullah Adam, Ibu Hawa diciptakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita merupakan penghuni surga. Asalnya itu penghuni surga, maka selayaknya harus kembali ke orang Jawa, ya kembali ke Jawa. Lebaran apa kalau mau sahabat itu namanya ziarah-ziarah itu nyekar, munggahan ya, orang Sunda beda lagi ya, orang Sunda sebagai rasa birrul walidain, bentuk penghormatan berbuat baik kita kepada kedua orang tua yang masih hidup. Alhamdulillah, datengin, kasih duit buat persiapan Ramadan, kasih duit. Yang sudah meninggal datengin makamnya, kalau ada duit kitanya. Kalau kitanya nggak ada duit pulang utang, udah dari sini aja doanya, cukup dari sini doain nyampe. Karena manusia itu nggak lepas dari khilaf dan salah, maka Allah memberikan satu tuntunan ibadah sholat sebagai kewajiban, sebagai ibadah fardu untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan-bulan Rajab, bulan diturunkannya perintah sholat. Supaya apa? Kita banyak-banyak memperhatikan. Berarti fikih sholatnya harus dibaca, belajar fikih sholatnya harus dibaca, syarat rukunnya harus diketahui, hal-hal yang membatalkan kesunahan dalam sholat diketahui. Biar apa? Biar sholat kita tambah baik. Biar sholat kita tambah baik, karena sholat itu merupakan sebuah garansi kesolehan seorang hamba, garansi kesuksesan seorang hamba. Sholat sebuah garansi kebahagiaan seorang hamba, cepat terkabulnya doa-doa seorang hamba. Yang jadi pertanyaan, banyak orang sholat tapi masih judi, banyak orang sholat tapi masih mancing kagak apa-apa, yang penting kagak judi. Jadi berlawanan, sholat jalan, maksiat terus. STMJ, sholatnya rajin tapi maksiatnya tetap jalan, judinya masih rajin, bohongin orangnya masih luar biasa. Padahal garansi
Sholat itu merupakan sebuah garansi kesolehan seorang hamba. Semakin sholatnya baik, semakin baik akhlaknya. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dijamin oleh Allah. Garansi kesolehan tentang ibadah sholat apa? Innas sholat, sesungguhnya ibadah sholatmu. Sholat yang bagaimana? Sholat yang sesuai dengan aturannya, sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sholat yang model begini baru memiliki efek, memiliki sebuah garansi, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dicegah oleh Allah, dicegah dari perbuatan keji, zina, fahsya, wal munkar, dari perbuatan-perbuatan munkar. Mau korupsi, ingat Allah, Allah melihat kita. Mau berjudi, Allah melihat kita kagak jadi. Mau berbuat kesalahan yang menentang agama, kita sadar, tahu karena apa? Karena sholat akan menjaga kita. Sholat yang menjaga kita. Karena apa? Karena sholat pernah bersumpah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang mengerjakan sholat dengan baik, maka sholat itu berkata, apa kata sholat? Hafidhullah kama hafidtani. Aku, kata sholat, akan menjaga dirimu sebagaimana dirimu menjagaku. Itu kata sholat. Artinya apa? Allah yang akan menjaga. Siapa yang menjaga sholat dengan baik, bihaqqihinna, dengan menyempurnakan hak-haknya sholat. Apa tuh hak sholat? Dipenuhi syarat rukunnya, dari mulai wudhunya. Jangan kayak wudhu bebek, cupak cukup, kelar. Harus sempurna, dilebihkan. Bagaimana mengusap kedua mukanya saat niat harus rata. Jangan sampai nggak rata. Kalau nggak rata berarti kagak sempurna. Kalau secara fikihnya, kalau satu lubang saja di muka kita yang merupakan perdunya wudhu nggak kebasah, nggak kebasuh sama air, berarti kagak sah. Secara wudhu bapak begitu. Dan diajarkan anak-anak kita wudhu begini, diperhatikan, itu penting, diratakan. Ini ketemu sini. Ini sampai sini nih wudhu. Ini anggota wajah. Ini nggak keusap, kagak sah wudhu kita. Kalau wudhunya sudah kagak sah, lah bagaimana sholatnya? Ini penting, Pak. Maka momen-momen Rajab ini memperbaiki ibadah sholat kita, ubudiyah kita. Dari pertama bagaimana wudhunya, bersih badannya, bersih pakaiannya, suci tempatnya. Ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena sholat merupakan ibadah, merupakan zikir yang paling puncak. Zikir paling puncak. Bahwasanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, beristighfarlah kalian di waktu-waktu sahur, berzikirlah kalian di waktu sahur. Kenapa? Itu waktu yang mujarobat, itu waktu yang sangat-sangat utama. Setiap apa yang kita hajatkan akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata para ulama? Salah satunya kau zikir, kau tasbih, kau baca tahlil, kau baca istighfar, kau baca sholawat, kau baca Al-Quran. Maka semua zikir-zikir itu ada di dalam sholat.
makanya disunnahkan sunnah muakkadah untuk mengerjakan minimal 2 rakaat tahajud. Karena apa? Di dalam sholat membaca Al-Quran ada suratul Fatihah, di dalam sholat ada tasbih, di dalam sholat ada takbir, di dalam sholat ada tahmid, di dalam sholat ada istighfar, di dalam sholat ada sholawat. Semuanya zikir-zikir itu terangkum di dalam sholat, maka sholat puncaknya zikrullah. Karena ada dalam sholat. Maka ketika seseorang mendekati Allah di sepertiga malam, di waktu-waktu sahur, banyak orang-orang hebat, orang-orang dahsyat, doa-doanya mustajabah, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sering bangun malam. Sering bangun malam. Memang berat. Kalau yang suka bola jam 2 ada bola, bangun. Kalau nggak ada bola kagak. Apalagi saya ngajak AC Milan. Wah, ini semuanya perlu proses, memang berat. Seberat apapun akan menjadi ringan kalau sudah dibiasakan. Awalnya terpaksa berat. Kita nggak bisa naik sepeda dulunya, berat. Baru goes jatuh, melatih keseimbangan. Tapi setelah bisa, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Begini rasa gaya, mau miring, mau jengking, ya. Mau ditungging itu yang namanya sepeda, gaya semua. Kenapa? Sudah menguasai. Tapi awalnya apa? Mering dulu sama. Kemuliaan yang akan didapatkan hasil dari sebuah proses. Maka proses yang paling cepat, kau berhubungan dengan Allah di sepertiga malam. Berapa Allah yang dikerjakan? Ini sholat garansi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana kepentingan sholat ini? Keutamaan akan sholat ini sudah banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Kalau perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan perintah-perintah yang lainnya tuh langsung melalui Jibril alaihissalam. Muhammad, Allah kirim salam memerintahkan kepadamu supaya mengeluarkan zakat, supaya berpuasa, supaya melaksanakan ibadah haji yang mampu. Tapi untuk perintah sholat secara langsung Allah undang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara memberikan perintah itu sudah beda. Makanya pantas siapa man taraka shalah muta'ammidan fahuwa kafirun. Siapa orang yang meninggalkan ibadah sholat sengaja, meremehkan, masih muda, cara-cara udah tua, remehin ibadah fardu. Padahal gak ada jaminan besok umurnya sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, gak ada jaminan. Kalau udah tua, tobatan nasuha, iya kalau nyampe. Kayak dia punya umur baik. Nah, kalau Israel dengar, sikat tuh. Ini jalan sih. Maka perhatikan. Sampai mana tadi? Lupa ya. Panggil Israel. Garansi sholat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan informasi itu berdasarkan kasat mata. Kenapa kita bisa hari ini dikasih bocoran oleh Allah min ahli surga, min ahli nar? Karena sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Isra Mi'raj itu ditampakkan oleh Allah semuanya, diperlihatkan kepada baginda Rasul. Maka bisa kita membayangkan kalau Rasulullah menceritakan tentang surga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, yang namanya surga itu tidak bisa
dikisahkan itu hanya biasa, belum yang sempurna, belum yang sesungguhnya. Rasulullah hanya sebagian kecil. Makanya Rasulullah menyatakan la ainun ra'at, kalau kau memandang sebuah pemandangan di dunia ini terus kau mengatakan itu surga, makanya surga dunia. Kenapa? Ibarat kecilnya. Karena yang terbayang surga yang sesungguhnya belum terlihat oleh mata kita. Yang sudah melihat Rasulullah. Kalau Rasulullah berkunjung ke dalam surga, berkunjung ke dalam neraka, berbagai macam kejadian, itulah menjadi hadis informasi. Rasulullah menyaksikan begini keadaannya ketika perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa kejadian yang Allah tampakkan. Padahal perjalanannya di dunia antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, tapi perumpamaan penghuni surga, perumpamaan penghuni neraka ditampakkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu cerita yang panjang, "Tsumma ata'ala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rubihat 'adat kama kan wa la yafduru 'anhu min dzalika syai'." Ketika Rasulullah perjalanan Isra antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ata'ala qaumin turdahu ru'usuhum, mendatangi melewati sebuah kaum, turdahu ru'usuhum, di mana kaum tersebut memukuli kepalanya. Kepalanya sendiri pukulin. Kalau di dunia dulu sering pukulin orang, besok pukulin sendiri. Kullana ubihat 'adat kama kana. Ketika kepala itu hancur, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur balik lagi. Dipukul lagi, hancur balik lagi. Kenapa kita dapat informasi semacam ini? Rasul menyaksikan langsung, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqulu 'anhu min dzalika syai'. Hal itu enggak ada hentinya. Istirahat dulu dah, ngopi dulu, ngerokok dulu. Enggak ada. Hancur, balikin lagi sama Allah. Dipukul lagi sampai hancur, balik lagi. Kalau dunia kan kagak. Kayak tinju 2 menit, 3 menit istirahat, minum dulu, main lagi sampai kalah. Kalau sudah masuk ke sono nggak ada istirahat, yang di surga nggak ada henti-hentinya tentang kebahagiaan, yang di neraka nggak ada kebahagiaan sedikit. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sang guru Jibril alaihissalam, qala ya Jibril man haula? Ya Jibril, itu siapa tuh kaum, ngapain mukulin kepala sendiri? Kepalanya sudah hancur, dibalikin sama Allah, dipukul lagi, hancur, dipukul lagi. Mereka kaum siapa ya Jibril? Haula'il ladzina min ummati. Oh, itu potongan-potongan umatmu Muhammad. Itu salah satu potongan dari umatmu. Kenapa? Apa amalannya? Alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah. Bayangin, digambarkan langsung oleh Allah kepada baginda Rasul bagaimana kondisi orang-orang yang berat untuk melaksanakan sholat fardu. Berat, itu baru berat tuh. Gimana ninggalinnya? Ya Allah. Maka sholat ini ya Allah sangat penting. Orang ninggalin puasa masih disebut keislaman. Orang belum melaksanakan ibadah haji yang sudah mampu-mampu masih disebut Islam. Orang yang belum berpuasa di bulan Ramadan masih belum gugur keislamannya. Tapi yang kedua ini, sholat ditinggalin, gugur. Man taraka sholat
fit Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran mal'unun, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat Allah. Kagak seneng. Orang-orang yang beriman dan geding, malaikat geding. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meremehkan perintah Allah, berarti nyuekin Allah sebagai penghambaan yang paling dekat. Bukankah seorang hamba yang paling dekat kepada Allah aqrabut turuq, bahwasanya posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah momen-momen seorang hamba itu bersimpuh bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di saat sujud itulah Rasulullah SAW menyampaikan fa'akthirud du'a. Saat engkau bersujud, perbanyak permohonan kepada Allah. Tapi jangan dibalik. Kalau sholat sendiri cepat, kalau jadi imam doanya lama. Ya makmumnya ada yang pilek serang. Akhirnya apa ya, karpetnya yang korban ini, kena pileknya itu. Kalau jadi imam ya baca yang penting. Sebagai tanda birrul walidain, kita baca doa untuk kedua orang tua kita. Doa-doa untuk permohonan maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu momen-momen saat sujud, perbanyak fa'aktirud doa. Disitulah kata para ulama, kau punya hajat, kau punya tujuan, kau sholat sunnah, maka saat sujud kau sampaikan doa-doa itu kepada Allah. Lama, makanya nggak apa-apa sholat sendirian. Kau nggak bisa bahasa Arabnya, dalam hati jangan dibacain, ya Allah anak saya kok rebel banget, jadikan anak saya soleh ya Allah. Batal sampean, batal. Kalau selain bahasa Arab cukup dalam hati bermunajat, ya Allah, dalam hati ucapkan saya begini, mohon solusinya ya Allah, mudahkan ya Allah. Jangan diucapin. Dan kalau bahasa Arab, tuntunan Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa dalam hadis Rasulullah SAW, silakan diucapkan. Boleh, kadang batalkan karena perintahnya fa'aktirud du'a, perbanyak kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sujud, karena sujud momen terdekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebelum saya teruskan, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.